Banjir Jakarta tidak hanya memunculkan keprihatinan karena korban dan kerugian yang besar, tapi juga memunculkan problem berbedanya visi dan koordinasi yang lemah untuk secara serius mengatasi banjir. Malam hari ini kita akan berbincang tentang hal ini bersama Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta, ada Mas Gembong Warsono. Mas Gembong, terima kasih sudah datang ke CNN Indonesia. Kami juga masih menunggu nanti kedatangan dari anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Syarif, dan juga jurnalis senior Mas Bambang Harimurti. Saya mau ke Mas Gembong dulu. Dapil Anda pasti terdampak banjir kali ini, katanya cukup merata di wilayah DKI Jakarta. Mas Gembong, apa evaluasi Anda seperti apa dari parlemen? Kalau kita melihat dampak banjir ini, semua teritori Jakarta terdampak semua. Kalau tahun 2016 itu sudah ada penyusutan, artinya tinggal sekitar 80 titik. Tapi hari ini kemarin sama-sama kita saksikan bersama, seluruh wilayah DKI Jakarta terkepung oleh banjir. Maka kalau ditanya tadi evaluasinya apa? Evaluasinya program-program pengentasan persoalan banjir tidak berjalan. Tidak berjalan? Tidak berjalan. Oke. Karena program pengentasan banjir tidak berjalan, maka hasilnya ya sama-sama kita saksikan hari ini. Anda lihat walaupun mohon maaf sekali lagi Pak Anies menyampaikan bahwa program yang beliau gadang-gadang yaitu drainase vertikal itu akan terlihat hasilnya pada akhir tahun 2019. Alhamdulillah betul. 2019 kita sama-sama menyaksikan hasilnya, Jakarta terkepung banjir. Oke. Itu hasil dari kerja Pak Anies yang menggadang-gadang program drainase vertikal yang beliau sampaikan bahwa sunatullahnya air itu turun dari langit masukkan ke perut bumi. Drainase vertikal itu yang selama ini digadang-gadang, dan Anda lihat pengerjaannya seperti apa, Mas Gembong? Karena publik kan belum terlalu familiar dengan istilah drainase vertikal, dan kalau tadi kata Gubernur Anies akhir 2019 sudah terlihat hasilnya, tapi Anda katakan ya hasilnya seperti ini gitu. Gimana? Ya, apa sih yang dikerjakan, seperti apa sih konsepnya, dan bedanya apa dengan Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok sebelumnya? Jadi begini, kalau drainase vertikal itu untuk pertamanan mungkin oke lah. Tapi dengan debit air yang begitu besar, saya belum meyakini kalau itu akan bisa mengentaskan persoalan banjir Jakarta. Maka seharusnya menjadi kolaborasi program antara drainase vertikal dengan normalisasi atau naturalisasi yang beliau gadang-gadang itu. Silahkan, tapi itu segera dieksekusi. Ketika dua program ini berjalan beriringan, insya Allah Jakarta ya akan terentaskan persoalan. Mas Gembong, selain tadi evaluasi Anda penanganan dan pengendalian banjirnya, ternyata hasilnya seperti ini setelah beberapa tahun memimpin, tapi yang publik lihat dalam 1, 2 hari, 3 hari terakhir ketika banjir melanda ibu kota adalah seperti ada perbedaan mencolok antara visi pemerintah pusat Presiden Jokowi dengan visi Gubernur Anies Baswedan. Kita simak yuk apa sih yang menjadi headline media beberapa hari terakhir terkait dengan banjir ibu kota, terutama perbedaan visi tadi. Boleh ditampilkan nggak? Apa sih yang menjadi sinopsis ruang publiknya selama beberapa hari terakhir? Nah, ini Mas Gembong, silang pendapat Anies versus Jokowi dari kunjungan hingga banjir Jakarta. Anda juga melihat hal yang sama? Karena publik dan media mengcapture-nya beberapa hari terakhir bukan hanya pengendalian dan permasalahan banjir, tapi juga terlihat telanjang mata ini Anies versus Jokowi dalam hal visi mengendalikan banjir. Gimana Anda, perspektif Anda? Ya, itu tadi awal saya sampaikan bahwa kampanye kemarin kan Pak Anies menyampaikan program pengentasan banjir kepada publik, pada rakyat Jakarta khususnya. Beliau ingin mengentaskan persoalan banjir dengan cara yang berbeda. Caranya apa? Beliau punya konsep pengendalian banjir melalui program naturalisasi kali dan drainase vertikal tadi. Sementara pemerintah pusat punya kebijakan berbeda dengan apa yang diprogram oleh Pak Anies. Nah, ini yang sebetulnya beda visinya di situ. Sehingga ini perlu ada segera penyelesaian persoalan ini. Sebab kalau tidak ini segera diselesaikan, yang dirugikan rakyat Jakarta. Beda visi ini karena memang program berbeda, atau Gubernur Anies mengkoreksi program dari Pak Jokowi atau gubernur-gubernur sebelumnya, atau seperti apa? Kalau gubernur sebelumnya kan sudah hampir, boleh saya katakan sudah seirama kan. Artinya ketika Pak Foke memimpin Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan Pak Jokowi, Ahok, Jarot. Nah, ketika ini berakhir, ini sudah berbeda.
Nah, perbedaan yang mencolok adalah bahwa janji kampanye Pak Anies kan beliau tidak akan memindahkan atau tidak mau menggusur warga Jakarta. Sementara kondisi real di lapangan, kondisi realnya tidak ada satu kali pun di DKI Jakarta yang makin hari makin lebar. Yang terjadi justru sebaliknya, makin hari kondisi kali kita makin mengecil. Karena itu maka pemerintah harus hadir untuk mengembalikan trase kali itu agar daya tampungnya mereka menjadi lebih luas gitu. Selama beberapa hari terakhir muncul lagi kemudian perdebatan yang sangat prinsipil, Mas Gembong, terkait dengan bagaimana Gubernur Anies dengan pemerintah pusat atau Gubernur DKI sebelumnya Jokowi Ahok itu dalam melakukan pembenahan daerah aliran sungai atau kali-kali. Satu, ada yang bilang naturalisasi, ada yang bilang juga Presiden bilang normalisasi diperlukan. Kita munculkan atau kita tampilkan lagi, kita dengarkan kembali apa sih penjelasan dari Gubernur Anies Baswedan tentang konsep naturalisasi. Boleh ditampilkan nggak? Teruskan betonisasi. Karena kita lakukan naturalisasi. Ini contoh nih. Saya tunjukkan di sini nih. Mas, ini saya ambil contoh dari contoh kasus di Singapura. Saya boleh tunjukin ya? Ya, silakan. Ya. Ini contoh, ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Oke? Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai, di mana ada kehidupan di situ, makhluk-makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Nah, yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Dan ada contoh-contoh yang lebih menarik nih. Saya berikan contohnya nih. Nih, ketika musim hujan penuh begitu, musim kering bisa dipakai. Kenapa? Karena memang sebuah ekosistem. Bayangkan kalau itu kanal. Nih, ini normalisasi, ini naturalisasi. Jadi beda sekali bukan dalam kenyataannya. Ini contoh kasus di Jepang. Sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system, sustainable development. That's the future. Maukah Jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu? Tidaklah. Saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama. Ini contoh di kota yang sangat sempit seperti Jepang saja bisa dilakukan. Nah, apa bedanya? Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Apakah mungkin dilakukan? Mungkin. Tetangga kita sudah melakukan nih. Udah jadi contohnya. Bahkan di tempat yang seperti ini sekalipun bisa tuh. Jadi insya Allah itu kita lakukan. Makanya kita garap ini mulai 2019, kita sekarang sedang mengerjakan di situ Babakan. Oke, itu tadi konsep naturalisasi, katanya ini masa depan penanganan banjir di ibu kota. Tapi bagaimana tanggapan, sebelum saya ke Mas Gembong, tanggapan dari pemerintah pusat terkait dengan ide naturalisasi ini? Kita simak. Katakan Anies tadi itu adalah melihat indahnya sebuah contoh di luar negeri, tapi lupa realita yang ada di Jakarta. Ya, kalau Anies ingin menahan air selama mungkin, ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin sekarang terjadi ini kan, ya kan? Ya kan? Menahan air selama mungkin, iya kan? Dan tidak dialirkan. Tidak dialirkan, dan itu secara alami kok terjadi kan. Apakah ini yang diinginkan Anies, menahan air selama mungkin di sungai tadi gitu? Enggak mungkin. Kenapa saya katakan? Karena kita memikul beban dari hulu, ini yang dia lupa. Dia bukan gubernur DKI Jakarta yang kemudian teritorialnya cuma lepas, di kiri kanannya ada laut. Singapura itu laut kiri kanannya, depan belakangnya gitu. Kita enggak. Kita di atas selain itu ada hulu yang membawa beban limpasan yang tinggi gitu. Jadi artinya apa? Air tadi begitu dia jenuh muka tanahnya, dia tuh harus disalurkan ke laut secepat mungkin. Kalau tidak, sama dengan kemacetan. Jadi kalau tidak kita buka pintu tol itu lebih banyak lagi, antrinya makin lama makin
parah sekali gitu. Jadi seharusnya penasihatnya Anies itu paham dengan logika sederhana ini gitu. Ya kan? Ideal sekali kalau seandainya kita punya lahan, kita bisa membebaskan lahan. Saya setuju kalau Anies bisa membebaskan kiri kanan Sungai Ciliwung, lebar ke kiri 100 meter, ke kanan 100 meter, bikin alami tadi. Mungkin bisa dilakukan, tetapi tidak mungkin. Kenapa? Kita punya beban di hulu masalahnya. Ini yang dia tidak paham sama sekali gitu. Ya, kondisi tanah kita beda juga dengan di Singapura tempat lain. Ya, tanah kita kalau dia udah jenuh air, dia nggak bisa menyimpan apa-apa lagi. Jadi paham itu kan, Dit? Ya, beda. Jadi gini. Itu tadi konsepnya naturalisasi Gubernur Anies kemudian dijawab oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR bahwa idenya tidak reliable. DPRD melihat ide ini kan ide yang menjadi sudah dipergubkan kan Mas, berarti ini akan menjadi strategi teknis dari gubernur untuk bisa menangani dan mengendalikan wilayah sungai. Kita akan bahas itu, disimpan dulu jawaban. Segera kembali. Siap. Sebelum saya akan meminta pendapat dari Mas Gembong Warsono tentang tadi ide naturalisasi dan normalisasi, saat ini kita tidak hanya berdua, sudah ada Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior yang sudah datang. Mas Bambang, terima kasih sudah datang. Saya mau minta pendapat Mas Gembong dulu. Tadi kita sudah mendengarkan Gubernur Anies punya strategi dan sudah dipergubkan katanya sebagai langkah teknis, taktis untuk bisa menangani banjir. Namun tadi Kementerian PUPR sudah menanggapi dengan katanya idenya kurang reliable. DPRD melihatnya gimana? Jadi begini, ketika bicara konsep, ya Pak Anies memang jago konsep lah. Beliau pasti luar biasa bicara konsep. Tapi bagaimana mengimplementasi konsep yang dia buat, ini menjadi persoalan. Persoalan kita di situ sebenarnya sekarang. Karena apa? Selama 2 tahun nggak ada eksekusi apa-apa kok terhadap mengimplementasikan dari hasil konsep yang dia buat. Naturalisasi. Selama 2 tahun kita hanya berkutat pada diskusi dan lain soal naturalisasi. Tapi actionnya sama sekali nggak ada. Coba tanyakan kepada warga Jakarta, mana kali DKI Jakarta yang sudah dilakukan naturalisasi. Saya jawabannya, saya berani mengatakan jawabnya, urung ono Pak. Itu saya yakin jawabannya. Karena itu, maka itu yang pertama. Yang kedua, persoalan berikutnya adalah Pak Anies juga tidak tahu kultur persoalan kali Jakarta. Beliau terngiang-ngiang dengan apa yang beliau dapatkan di luar negeri, kemudian mau dibawa ke Indonesia. Kulturnya berbeda juga. Apa kultur kali itu gimana Mas Gembong? Ya artinya kan begini, kita kan bertebing-tebing Mas. Bisa kita bayangkan ketika kali Ciliwung yang tebingnya bisa mencapai 30 meter. Kalau kamu naturalisasi sampai berapa meter ke samping kanan kirinya. Ini kan menjadi persoalan. Maka tadi beliau Pak Ferry Rohana menyampaikan kalau Pak Anies bisa membebaskan 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri, ya baru bisa. Naturalisasi. Kalau tidak, ya bagaimana? Karena tebingnya sampai 30-an meter, Mas. Ini menjadi persoalan kita. Gitu loh. Masalahnya idenya yang jelek atau memang tidak bisa dieksekusi saja atau memang hanya pengen berbeda aja dengan pemerintah pusat gitu. Karena Pak Jokowi sejak awal kan normalisasi dan normalisasi. Gimana? Kan tawaran pembeda. Jadi ketika kampanye kemarin yang penting kan beda sama Ahok. Ahok kampanye A, pasti Anies kampanye B. Beliau tidak akan berpikir apakah nanti bisa dieksekusi atau tidak. Nggak akan berpikir itu. Yang penting beda. Memang ada faktor pembeda aja yang penting. Nah, karena ada yang dituju ada hanya faktor pembeda, akhirnya beliau sekarang terbelenggu oleh janji yang disampaikan kepada publik Jakarta saat itu. Mas Bambang, Anda lihat salah satu akibat dari banjir ini karena persoalan berbeda saja sehingga tadi kalau kata Mas Gembong belum ada terlihat sama sekali penanganan yang serius gitu terkait dengan banjir. Kalau saya malah melihatnya itu sebetulnya banjir sekarang itu relevansinya dengan perdebatan naturalisasi dan normalisasi itu kecil sekali. Kenapa? Gini. Jadi Anies itu ngomong naturalisasi menghadapi normalisasi. Ini ngomongnya adalah bicara tentang banjir kiriman. Ya kan, dari hulu. Nah, kalau normalisasi itu kan pokoknya banjir kiriman itu segera dibuang ke laut secepatnya, karena itu kalau perlu sungainya dilurusin pokoknya secepat mungkin lah dibuang ke laut. Nah, tapi pendukung naturalisasi ini menganggap loh nggak bisa karena 40% Jakarta itu di bawah permukaan laut. Jadi kalau airnya digelontorin yang 40% ini banjir, kecuali dibikin tanggul yang tinggi-tinggi di yang 40% itu. Lalu ada lagi satu problem.
laut itu lebih tinggi dari dataran. Jadi harus ada bendungan laut, harus ada pompa. Itu kalau mau cepat kalau itu. Tapi banjir kemarin itu sebetulnya kan bukan banjir kiriman. Banjir kemarin itu banjir hujan lokal. Karena banjir yang dari Depok itu kan baru datang jam 6 pagi. Iya. Ya kan? Udah banjir, Jakarta udah banjir besar. Banjir kemarin itu karena hujan yang luar biasa di lokal. Nah, kita hitung kan hujannya katanya di Halim sampai 377 mm, ya kan? Anda bayangkan ya, kalau hujan, kita ngomongnya nggak usah 377, 300 mm aja. Itu artinya setiap 1 meter persegi, itu ada 300 liter air turun dalam sehari. Artinya untuk menampung itu, kita harus gali lubang kira-kira 30 cm, ya kan? Itu baru sehari loh, kalau 2 hari jadi 60 cm kan? Nah, bayangin, kalau kan nggak mungkin semua DKI ini dijadiin lubang. Kalau kita jadiin katakanlah tempat hijau Jakarta ini kan nggak sampai 10%, Pak, 9, katakanlah kita baik-baik kita ngitungnya 10%, biar gampang. Ya, artinya apa? Yang 10% ruang hijau itu harus kita bikin danau yang dalamnya 6 meter. Baru hujan yang kemarin itu keserap, nggak ada banjir. Which is susah sekali merealisasikan. Kenyataannya kita danau ada berapa ya, Bapak ini tahu lah, jauh dari situ. Jadi kalau Anies tuh idenya bisa jalan kalau dia punya danau yang luasnya tuh kira-kira berapa ya? Mungkin kira-kira 6.500 hektar di Jakarta. Dengan kedalaman 6 meter. Nah, baru itu teori hujan lokalnya nggak ada. Itu baru hujan lokal. Kalau itu udah bisa diserap, yang banjir kiriman tadi mau dikawal dengan tanggul. Sebenarnya yang penting itu kan tanggul di pinggir sungai. Karena di wilayah yang 40% itu sungai lewat, itu sungainya lebih tinggi daripada datarannya. Jadi harus dikasih tanggul. Udah gitu jangan lupa di lautnya juga ada tanggul. Lautnya lebih tinggi, harus tanggul lagi. Dan kemudian air yang di sini harus dipompa ke sana. Gitu. Anda melihatnya langkah-langkah pencegahan yang sudah sangat bisa diprediksi itu sudah cukup dilakukan nggak dengan baik? Saya kira Anies mungkin konsepnya bagus. Dia nggak lihat detail berapa curah hujan, berapa kemampuan serap. Itu mungkin dia underestimate itu. Jadi Anies itu sebetulnya ya, menurut saya lebih telak kesalahannya. Karena dia tuh kan selalu menyalahkan, banjir ini kiriman. Jadi harus diserap di sungainya. Tahu-tahu dia dapat sebelum banjir kiriman datang, hujan lokal yang bikin Jakarta tenggelam. Mas Bambang, tapi kalau kita lihat, ini kan yang telanjang mata dalam sinopsis ruang publik dan juga media massa dalam beberapa hari terakhir, selain tadi antisipasi yang kurang, curah hujan yang ekstra gitu ya, ada perbedaan visi yang telanjang mata terlihat dan dipertontonkan ke publik antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat dan mungkin dengan daerah-daerah sekitar lainnya. Anda menangkap nggak ada perbedaan itu nggak? Tapi jawabnya Nur Sewu lebih asik usai jeda. Kami akan segera kembali. Mas Bambang, Anda lihat ini ada perbedaan visi, cara kerja, dan cara menghandle problematika banjir di ibu kota ini yang berbeda-beda nggak antara kementerian, instansi, sebetulnya, atau otoritas? Menurut saya itu jadi beda karena kepentingan politik. Jadi ini seolah-olah kebijakan kampret lawan kebijakan cebong lagi. Kenapa? Karena saya bilang kebijakannya PUPR juga di sungai. Kalau kita lihat dia bangun waduk, bangun apa, itu kan sebetulnya bukan normalisasi, itu justru menahan air, membuat embung, retensi, itu bagian dari naturalisasi. Jadi sebetulnya tuh dua-duanya tuh harusnya dua-duanya dipakai, bukan hanya yang ini benar, yang itu salah. Tapi Anda lihat dua-duanya saling berdebat dan saling bertentangan, tidak mau memakai satu sama lain. Jadi kata naturalisasi dan normalisasi itu jadi seolah-olah kita ganti, yang satu kata cebong, yang satu kampret. Mas Bambang dan Mas Gembong, kalau kita lihat perbedaannya selain tadi naturalisasi dan normalisasi, ada juga persoalan bagaimana menghandle sungai. Katanya DKI Jakarta punya PR nih dari kesepakatan beberapa tahun lalu. 2013. 33 km harus dinormalisasi, namun baru jadi 16 km. Kita sempat mendengarkan sedikit perdebatan antara Menteri Basuki dengan Gubernur Anies, kita dengarkan. Ya. Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung,
nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah ini kita harus, Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Ya. Berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Itu perdebatan, secuplik perdebatannya yang terlihat di depan publik. Saya mau dengarkan lagi pendapat Pak Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR yang mencoba untuk membedah apa sih sebenarnya substansi perdebatannya. Apa sih dispute-nya ini di mana nih Pak Fir? Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Basuki bahwa kesepakatan yang dibikin oleh pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat pada tahun 2013, pasca banjir 2013 itu adalah kita akan menangani masalah tata kelola air kita di Jakarta dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat karena lintas provinsi bernegosiasi dengan kota kabupaten yang ada di hulu. Di antaranya adalah ya kita memberikan dorongan untuk mengendalikan tata ruang yang ada, jangan ada konversi lagi dari ruang resapan ke ruang binaan yang mengakibatkan limpasan lebih tinggi ya. Yang kedua adalah kita membangun waduk retensi. Ya, lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah DKI Jakarta itu adalah membereskan saluran di antaranya saluran Kali Ciliwung tadi sehingga beban dari hulu nanti itu sudah mengalir lancar sampai ke muara tadi. Normalisasi Ciliwung. Itu yang disebut dengan normalisasi sepanjang 33 km dalam tahap awal tadi. Oke, 33 km itu semuanya ada di wilayah DKI, Pak. DKI semua. Semua DKI semua. Oke. Ya, dan itu tanggung jawabnya Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan awal untuk membebaskan lahan kiri dan kanannya. Pemerintah DKI Jakarta pada sampai tahun 2017 sangat komit sekali untuk membebaskan lahan tadi. Ya, itu yang menyebabkan bahwa kita berhasil mencapai 16 km tadi. Tapi begitu berganti dengan Gubernur Anies, beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi, mau pakai naturalisasi sehingga kemudian tidak mau ya membebaskan lahan untuk sisa yang 17 km tadi. 17 kilo. Sisanya 17 km itu. Hambatannya karena memang berat sekali, negosiasinya mahal sekali, atau perbedaan policy sebenarnya? Policy. Ya buktinya waktu yang 16 km pertama kita kan nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian Gubernur Anies tidak mau dengan pola normalisasi, dia mau naturalisasi, dia nggak mau bebaskan. Mas Gembong, itu yang membuat, itu betul, analisanya seperti itu. Itu yang membuat kemudian PR 33 km normalisasi itu nggak jalan. 100% saya setuju dengan yang disampaikan Pak Firdaus Ali. Betul, memang itu kondisinya. DPRD melihat problemnya seperti apa ini? Ya, itu cukup berkontribusi nggak pada banjir yang besar pada hari ini? Sangat lah Mas, sangat. Karena daya tampungnya kan harusnya, khususnya yang lokal dulu ya. Kali Pesanggerahan itu kan lebih banyak pada hujan lokal kan. Kalau itu bisa dilebarkan sampai dengan trase yang sudah ditentukan, saya kira daya tampungnya akan jauh lebih tinggi. Karena daya tampungnya tinggi, maka konsekuensi dari banjir yang begitu besarnya akan terkurangi, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ketika program berjalan, ketika program normalisasi ini, apalah istilahnya terserahlah, saya nggak mau berdebat soal istilah. Ini bisa dijalankan, ada dua pekerjaan sekaligus bisa kita selesaikan. Pekerjaan pertama adalah kita bisa mengelola air dengan baik, yang kedua kita bisa menata pemukiman di bantaran sungai itu, sehingga warga yang tinggal di bantaran sungai bisa kita naikkan harkat dan martabatnya ke tempat yang lebih layak. Itu sebetulnya. Ini memang itu tugas pemerintah untuk bisa menaikkan harkat dan martabat warga yang tinggal di bantaran. DPRD sendiri melihatnya kendalanya di mana, Mas Gembong? 17 km lagi yang belum selesai dan rasanya sudah 3 tahun nggak ada perkembangan, kata Pak Firdaus tadi. Problemnya di mana sih Anda lihat? DPRD memantau ini juga nggak sih, sempat ada pembicaraan? Ya problemnya Pak Anies tidak mau melakukan pembebasan. Problemnya di situ. Kenapa tidak mau? Ya kita itu kan selalu disampaikan bahwa janji kampanyenya beliau tidak akan melakukan penggusuran.
Sebetulnya itu tadi saya katakan, penggusuran ini sebenarnya dalam rangka untuk menaikkan harkat dan martabat warga kita loh. Saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali. Daripada setiap tahun mereka harus berhimpit-himpit dengan kebanjiran dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita naikkan harkat itu? Mas Bambang gimana Gitu loh. melihatnya nih? Ya saya tuh sebenarnya kalau lihat data nih ya, saya nggak bicara politik, kita bicara data ya. Kalau saya lihat data tuh banjir sekarang tuh sebetulnya dengan kaitannya dengan normalisasi naturalisasi itu Kecil. nggak terlalu relevan sebetulnya. Karena hujan lokal itu sebenarnya lebih terkait dengan naturalisasi. Tapi yang kita tangkap ini kayaknya ada perbedaan visi dan policy itu yang kemudian publik melihat, loh ini yang benar yang mana? Itu kita kok nggak untung, akur, kita gitu? untung sebetulnya. Itu akan terjadi kalau kemarin tuh banjir kiriman tuh seperti 2013. Ingat nggak waktu Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta kan bobol tuh tanggul, Latuh Harari masuk sampai di UOB orang meninggal itu. Nah itu adalah contoh di mana normalisasi itu jadi penting. Ya. Makanya saya nggak heran kalau Pak Jokowi begitu jadi presiden dia minta ini segera dikebut gitu loh. Karena dia sendiri ketika menjadi gubernur melihat bagaimana akibat banjir kiriman di Jakarta bisa aja nggak hujan. Betul. Ada banjir kiriman, kalau ini nggak segera diamankan ke laut, banjir. Menurut Anda alasan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melanjutkan PR 17 km itu cukup masuk akal nggak dengan alasan? Saya coba lihat riset juga. Kalau saya riset yang saya tahu itu adalah penduduk menggugat. Ada sebagian penduduk menggugat dan dimenangkan oleh pengadilan. Sehingga terhenti renegosiasi ulang. Ya. Tapi kita juga nggak lihat seandainya itu masih Pak Ahok, mungkin dalam renegosiasi ulang karena itu kebijakan yang dia dukung, pasti dia akan lebih agresif. Nah, dalam hal Pak Anies, mungkin karena dia berbeda pendapat, ini jadi alasan. Hak hukum saya nggak bisa membebaskan karena ini saya kalah di pengadilan, ya kan? Yang terakhir ini, Mas Gembong dan juga Mas Bambang gitu. Kalau kita bicara mengenai ini kan mengatasi banjir ini kan lintas sektor, lintas wilayah. Ya kita nggak boleh main ego masing-masing. Yang paling penting duduk bersama, negosiasi, tentukan mana yang terbaik. Anda lihat seberapa penting hal itu perlu dilakukan dan problem itu selama ini jadi problematika yang cukup signifikan nggak Mas Bambang? Saya kira ya problem. Malahan kan saya belum kayak kirim. Saya ingat Pak Gubernur Jokowi ketika 2013. Dia kan berkali-kali bilang problem banjir Jakarta tuh pemerintah pusat bukan pemerintah Jakarta karena dia lintas sektoralnya banyak gitu loh ya. Tapi artinya orang pusat dan harus kerjasama dengan daerah. Dengan undang-undang otonomi sekarang ini kan presiden juga nggak bisa main perintah ke gubernur wali kota itu semua kan nego akhirnya gitu loh. Nah tapi menurut saya sebetulnya yang pemerintah bisa lakukan dengan cepat adalah segera aja. Nah itu menurut saya kagum sama inisiatif Pak Doni. Pak Doni kan yang bisa menyatukan mereka itu. Gubernur, terus Pak Menteri, dan dia naik helikopter. Lihat loh ini kalian kan. Sebetulnya kan Pak Doni seolah-olah tanpa ngomong bilang, ini kalian bertengkar aja, ini hasilnya. Kan? Saya kira upaya yang dilakukan Pak Doni itu kalau bisa diteruskan, itu bagus banget. Karena saya lihat gini ya, yang namanya normalisasi itu kan juga PUPR membangun bendungan di atas. Itu kan sebenarnya kontra normalisasi, karena itu melambatkan arus air gitu loh. Tapi kan itu dilakukan, memang harus dilakukan gitu loh. Jadi kita jangan terjebaklah dalam normalisasi gimana Jakarta dan seluruh Indonesia bebas banjir. Yang paling penting adalah kalau banjir pun surutnya cepat. Yang paling penting adalah visinya harus sama dan strateginya harus sama. Jangan semua punya kemauan sendiri. Mas Gembong, terakhir ini gimana nih Jakarta? Kita kan kalau tentara atau artis atau kita lah atlet gitu ya, semakin banyak latihan kan harusnya semakin jago kan. Nah kita latihan kena banjir mulu kayaknya terus-terusan, tapi kayaknya nggak jago-jago. Gimana Mas Gembong? Jadi gini, yang pertama banjir ini momentum kita bersama, sebagai renungan kita bersama. Hikmah ya. Untuk kita membuka diri. Semua tidak boleh ego dengan kepentingannya masing-masing. Kita harus berbuat demi kepentingan rakyat Jakarta. Bahwa kemarin betapa besarnya pengorbanan dari warga Jakarta, ini harus menjadi renungan kita sekali lagi. Nggak cuma Jakarta loh Pak, Banten, dan Jawa Barat, Tangsel. Artinya apa ini justru menjadi hikmah yang jadi hikmah ya. Dan apa kelemahan presiden atau pemerintah pusat yang katanya punya otoritas penuh untuk bisa mengkoordinasi dan mungkin ayo
kita satu visi deh untuk ini, yang lain lu boleh beda partai. Iya. Apa yang membuat itu gagal? Saya kira mungkin gini, presiden dari manapun partainya, begitu jadi presiden dia harus menyamakan. Mau gubernurnya dari partai manapun, dia harus bisa kerjasama, mengkoordinir. Nggak bisa dia melakukan, wah gubernur A musuh saya nggak mau kerjasama, gubernur B teman saya kerjasama. Kita kasih contoh. Banjir yang gawat sekarang itu terjadinya di Banten dan di Jawa Barat. Tapi Jawa Tengah tidak. yang dibully kan gubernur DKI. Iya. Oke, kita mudah-mudahan ke depannya dengan kesamaan visi, menurunkan ego, semuanya bisa terlibat, duduk bersama untuk menentukan mana strategi yang paling jitu dan paling baik dan paling cepat untuk Romanya yang penting, bukan jalan menuju Roma. Nah, itu dia. Terima kasih Mas Gembong, terima kasih Mas Bambang atas perbincangannya. Presiden Amerika Serikat menanggapi serangan udara negeri Pak Mansam ke Iran yang telah menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani. Kami akan segera kembali.